Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah CCTV lagi. Ini adalah CCTV yang ketika saya mereview CCTV dari TP-Link Tapo di video yang lalu, ada yang menyuruh saya untuk mencoba CCTV dari merek ini. Ini adalah CCTV dari SVIS dengan tipe SVIS C3N. Sebelumnya saya disclaimer dulu lur, bahwa saya tidak dibayar oleh SVIS. Dan ketika saya melakukan review produk, itu saya berusaha seobjektif mungkin. Teh apik yo aku ngomong apik, teh elek yo aku ngomong elek. Dan saya beli si SVIS C3N ini dari Ungu Store Kudus, karena saya tinggal di Jepara. Di Jepara itu kota kecil ya. Untuk membeli perangkat-perangkat elektronik, IoT, router, komputer, itu di Jepara gak ada. Saya harus ke Kudus, dan di Kudus paling lengkap adalah toko itu. Ngene iki aku ngomong ini gak dibayar karo Ungu Store encen. Toko itu sing duwe sapa sih Caca. Guyon. Ketika saya membeli CCTV ini, ternyata di toko itu banyak sekali promo produk-produk dari SVIS. Dan kemudian saya melihat, "Mbak, teh iku displaynya iku tak silih dhisik, engko minggu sesuk teh aku meneh tak balekke meneh." Yuk, rak apa Mas? Gonen. Dan saya bawa. Ini adalah makhluknya SVIS C3N. Saya akan turunkan dulu ini supaya gak ganggu. Jadi untuk sedulur semua yang belum tahu brand SVIS, SVIS ini adalah salah satu brand IoT sebenarnya. Dia banyak sekali menciptakan produk-produk Internet of Things seperti gagang pintu pintar, lampu pintar, dan piranti-piranti yang lain. Cuman harganya memang sedikit mahal dibanding kompetitornya, karena memang kualitas yang dikasih SVIS itu mungkin lebih bagus daripada kompetitornya juga. Tetapi di bagian segmen CCTV-nya, dia menyediakan range harga yang sangat lebar sekali. Ketika saya tanya di tokonya, si SVIS ini mempunyai CCTV yang start harganya mulai dari 200 ribuan sampai juta-jutaan ada. Terus saya tanya, saya pengen CCTV outdoor yang harganya paling murah. Kemudian saya dikasih rekomendasi SVIS C3N ini. Nanti kita akan coba. Dan SVIS ini cukup terkenal ternyata di kalangan installer CCTV sebagai brand yang menyediakan harga yang murah dengan kualitas gambar yang bagus dan instalasi yang gampang. Jadi ini cocok sekali untuk jenengan semua yang membutuhkan CCTV tetapi tidak punya uang lebih untuk menyewa jasa instalasi CCTV. Jenengan bisa pakai si SVIS C3N ini. Ini adalah salah satu tipe dari brand SVIS untuk outdoor yang paling murah. Nanti saya kasih link pembelian dari SVIS C3N ini di deskripsi di bawah. Langsung saja kita akan coba buka si SVIS C3N ini. Gas kan? Jadi seperti ini SVIS C3N Outdoor Smart Wi-Fi Camera. Untuk resolusi dari SVIS C3N ini adalah 2 megapiksel 1080p. Jadi dia Full HD. Dalamnya seperti ini, kita akan dapat Quick Start Guide untuk SVIS C3N. Kemudian kita dapat adaptor untuk menyalakan CCTV-nya. Ini adaptornya 12 volt 1 ampere. Dan kita dapat CCTV SVIS C3N-nya. Kemudian ini ada shield untuk melindungi port Ethernetnya karena ini adalah CCTV outdoor. Dan kemudian di sini ada baut dan visor untuk menempelkan CCTV SVIS C3N-nya. Dan ada juga drill template untuk membantu kita mengebor si CCTV ini ketika kita instalasi. Dan yang terakhir, kartu garansi dari SVIS Indonesia. Ini garansinya kalau nggak salah 1 tahun sih. Oke, kita lihat untuk CCTV SVIS C3N-nya ya lur ya. Jadi bentuknya seperti ini, SVIS C3N. Dia mempunyai 2 pilihan cuy. Jadi dia punya port antena yang berfungsi untuk wireless. Jadi dia bisa kita koneksikan melalui wifi. Dan kita juga bisa mengkoneksikan melalui kabelan. Dan build quality materialnya, Anda harus memegang ini sih. Ini nggak main-main. Ini full besi. Teh digo getak ndase wong. Ini saya yakin pasti merempul ya. Anda pasti tidak akan kecewa. Dan di bagian bawah ini ada tombol reset. Dan juga kita bisa meletakkan micro SD-nya di sini dengan menyopot baut di kanan kiri pengamannya. Terus kemudian di bagian belakang ini dia ada bracket untuk installernya. Jadi ketika kita kendorkan bracketnya, kita bisa melakukan tilt up dan tilt down sesuai dengan kebutuhan ketika kita instalasi. Terus ada kabel ini sekitar 30 cm-an kabelnya. Dan kabel ini ada 2 cabang. Yang pertama adalah untuk LAN. Jadi kita bisa menggunakan LAN kalau kita tidak mau menggunakan WiFi. Terus di sini ada soket DC 12 volt ya, lur ya. Jadi ini sangat kompleks sekali. Oke, daripada penasaran bagaimana cara mengkonfigurasinya,
langsung saja kita akan instalasi si SVIS C3N ini, gaskan. Sebelum kita menginstalasi SVIS C3N ini, kita bisa menyopot dulu skrup di bagian bawah dari CCTV SVIS ini. Kita copot bautnya dan kita bisa masukkan micro SD-nya. Sekarang sudah ada micro SD khusus untuk CCTV, tapi di sini saya memakai micro SD biasa, harga 50 ribuan saja. Dan saya akan coba instalasi dengan menggunakan adaptor saja, karena kebetulan di sini sudah ada WiFi. Kita akan coba koneksikan si SVIS C3N ini melalui WiFi yang ada di rumah saya. Oke, setelah ditancapkan di listrik, dia akan menyala LED-nya warna merah, kemudian dia akan mati lagi dan akan menyala satu LED di bagian bawah sebagai indikator bahwa dia sedang melakukan proses booting. Kita tinggal tunggu saja, dan sembari kita menunggu, kita akan menyeting si SVIS C3N ini, gaskan. Untuk mengkonfigurasi CCTV dari SVIS C3N ini, kita perlu yang namanya aplikasi yang bisa kita download di Play Store atau di App Store. Nama aplikasinya adalah SVIS ini ya. Kita buka, kemudian jenengan semuanya bisa registrasi untuk akunnya. Seperti ini bentuk aplikasinya ya. Kalau kita sudah registrasinya gampang sekali, tinggal masukkan email, sudah. Dan kita tinggal tambahkan perangkatnya. Nah, di sini kita tinggal tambah perangkat, dan ini banyak sekali produk-produk dari SVIS. Ada router juga ternyata. Kapan-kapan kita boleh lah nyoba router dari SVIS. Kita coba di tab kamera, kita pilih. Nah, kita akan ada kamera barcode seperti ini. Kita disuruh men-scan QR yang ada di bagian bawah dari CCTV SVIS ini. Ini instalasinya gampang sekali ya. Kita tinggal scan. Oke, sudah. Dia akan menambahkan perangkat secara otomatis, gampang sekali. Nah, di sini terbaca C3N. Kita bisa tinggal kita perangkat dinyalakan, kita klik selanjutnya. Berikutnya kita tinggal mulai. Di sini ada keterangan indikator berkedip warna biru, kita contreng lagi, kita selanjutnya. Nah, berikutnya ada pilih WiFi router dan masukkan kata sandi. Nah, di sini kebetulan saya ada WiFi di rumah dengan nama WiFi-nya adalah Nanang MRK ya lur ya. Dan di sini saya akan sambungkan SVIS C3N ini dengan WiFi yang ada di studio kita. Kita klik pilih, kemudian di sini ada WiFi namanya Nanang MRK. Kemudian kita di sini tinggal masukkan password WiFi-nya, kita tinggal klik selanjutnya. Berikutnya kita disuruh menghubungkan ke perangkat SVIS. Ini kita tidak usah masukkan password, kita tinggal klik saja seperti ini. Nah, dia akan tersambung dan kembali ke aplikasinya, dan dia akan melakukan pairing secara otomatis. Gampang, sumpah gampang. Ini muncul lagi namai perangkat, kita bisa namai perangkatnya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini kita namai Studio MRK. Oke, di sini saya klik selanjutnya. Dan kita tinggal menunggu saja, dia sedang mengkonfigurasi untuk SVIS C3N-nya. Gampang. Oke, di sini ketika sudah terpairing, kita tinggal setting-setting sedikit. Ini audio, kalau misalkan jenengan mau audio juga terekod di dalam CCTV ini, kita on kan saja. Kemudian di sini ada zona waktu, format tanggal, kita tinggal klik selanjutnya saja. Nah, ini kita disuruh memasukkan kata sandi untuk perangkat SVIS C3N kita. Di sini saya kasih sandi Nanang MRK. Oke, setelah kita sudah berhasil memasukkan kata sandi yang kita inginkan, kita tinggal klik telah diubah. Simpan kata sandi baru Anda, kita tinggal oke saja. Nah, penyiapan berhasil. Nah, sekarang sudah ada perangkatnya Studio MRK. Kita tinggal klik. Nah, feedback. Sorry di sini karena feedback. Nah, saya mute saja untuk CCTV-nya. Ini adalah kualitas gambar dari SVIS C3N-nya. Seperti ini. Jurni pol coy. Jadi setiap CCTV SVIS itu modenya adalah record by motion ya lur ya. Jadi dia itu hanya menyimpan gambar atau video kalau dia mendeteksi pergerakan di depan CCTV-nya, atau ketika sensornya menangkap ada pergerakan baru dia akan tersimpan. Entah pergerakan atau suara baru dia akan menangkap gambarnya. Jadi dia tidak merekod keseluruhan 24 jam. Tapi kalau jenengan semuanya pengen merekod full selama 24 jam, kita bisa setting dengan kita bisa klik di bagian sini, ada tombol setting di kanan atas. Kemudian kita bisa melakukan di status penyimpanan. Nah, di sini kita bisa pilih penyimpanan di kartu memori, kemudian kita klik seharian, kita on kan, kita aktifkan. Nah, di sini dia akan menyimpan seluruh gambar selama 24 jam ke dalam memorinya.
tentu ini akan membuat storage-nya cepat penuh. Tapi setahu saya CCTV seperti ini, output filenya dia tidak terlalu besar dibandingkan kamera-kamera semacam ini. Dan si S-Vis ini juga memiliki cloud, di mana cloud ini akan membantu kita kalau misalkan kita punya storage yang kecil, datanya akan langsung otomatis terbackup di cloud dari S-Vis. Tapi ini cloudnya berbayar ya, lur ya. Jadi saya tidak menggunakan itu, saya menggunakan memori biasa. Dan kita coba lihat di CCTV-nya di S-Vis ini. Jadi dia menangkap pergerakan motion by motion ya. Nah, ini ada motion, dia terdeteksi, maka dia melakukan record gambar. Jadi yang ada warna biru-birunya ini adalah motion yang terdeteksi ya, lur ya. Ada pergerakan CCTV-nya atau ada suara yang ditangkap oleh CCTV S-Vis C3N ini. Tetapi ini saya sudah berada di mode 24 jam, jadi dia merekord semua video sepanjang 24 jam. Dan untuk mengambil file dari CCTV S-Vis ini, kita bisa melakukan yang namanya rekam ini. Jadi misalkan kita mau ambil file yang ini. Nah, ini ada manusia itu. Kita mau ngambil file itu, berarti kita tinggal klik rekam di sini. Kita tinggal klik rekam dan kita bisa merekamnya. Kemudian kalau kita sudah dirasa cukup, baru kita stop rekamannya. Dan kita bisa melihat hasil rekamannya di bagian sini. Kemudian di album saya. Nah, di album saya ini kita bisa melihat hasil rekamannya. Nah, di sini sudah terlihat rekamannya, lur. Dan di sini saya akan coba instalasi si S-Vis C3N ini di depan rumah saya untuk kita coba melihat mode siang dan mode malamnya, bagaimana dia bekerja dan bagaimana hasil gambarnya, bagaimana penangkapan suaranya, setajam apa gambarnya. Saya akan instalasi S-Vis C3 ini di depan rumah saya, tepat menghadap di bagian latar depan rumah saya. Jadi saya tinggal pasang saja CCTV-nya seperti ini, dan saya memilih memasangkan CCTV ini agar gak ribet narik-narik kabelan. Saya memilih mengkoneksikan si CCTV S-Vis C3N ini dengan menggunakan WiFi ya, lur ya. Dan jujur, penangkapan dari antena WiFi dari S-Vis C3N ini cukup bagus ya, lur ya. Sama dengan HP saya. Ini jarang sekali CCTV yang penangkapannya sebagus S-Vis C3N ini, karena ini jaraknya jauh sekali dengan router. Tetapi si S-Vis C3N ini masih bisa membacanya. Jadi saya tinggal tambahkan colokan saja. Di sini saya colokkan ke top kontak untuk S-Vis C3N-nya, dan kita coba lihat hasil rekaman dari S-Vis C3N ini. Oke, ini adalah gambar S-Vis C3N yang saya ambil di jam kurang lebih hampir jam 5 sore. Dan gambarnya luar biasa sekali. Ini bagus, jernih sekali ya, lur ya, gambarnya. Dan kita bisa melihat detail kendaraan yang lewat, kita bisa menikmati suaranya. Ini benar-benar bagus sekali untuk resolusi dari S-Vis C3N ini. Dan yang paling saya suka adalah ini wide-nya. Kamera CCTV S-Vis ini wide-nya atau focal length dari optik lensanya ini sangat lebar sekali. Jadi coverage area dari CCTV ini cukup lebar sekali. Ini bahkan lebih lebar daripada lensa kamera saya yang menggunakan 16 mm. Ini untuk lebar lensanya sangat lebar sekali, dan gambarnya juga cukup detail. Ini saya coba zoom, dan ini saya juga bisa melihat detail gambar dari S-Vis C3N ini. Berikutnya kita coba lihat, ini adalah gambar ketika sudah menjelang maghrib untuk S-Vis C3N. Jadi ini mulai mendung dan turun hujan, dan hasilnya masih tetap bagus sekali ya, lur ya, untuk S-Vis C3N. Jam 6 di sini mataharinya sudah tidak ada, dan hasil dari kameranya masih cukup lumayan. Sekarang kita coba lihat, ini ada rekaman CCTV S-Vis C3N di jam 9 malam. Jadi hasilnya masih terlihat sangat jelas dan sangat bagus. Tetapi di sini ada sedikit kelemahan. Kalau misalkan kita meletakkan CCTV S-Vis ini, di depannya ada objek seperti yang saya letakkan ini, di depannya ada kenteng ya. Ini membuat kontrasnya langsung berubah secara cepat ya, lur ya. Kalau bisa jenengan semuanya kalau menginstal CCTV S-Vis ini tidak terhalang apapun di depannya. Dan ini saya coba dengan mode malam. Jadi di mode ini CCTV S-Vis ini mengeluarkan
cahaya untuk membantu penerangan yang ada di sekitar dia. Jadi cahaya dari S-Vis C3N ini sangat terang sekali. Ini hampir seperti lampu ya lur ya. Dan CCTV dari S-Vis C3N ini kita bisa mengatur mode malamnya dengan kita mengeklik mode gear atau mode setting yang ada di kanan atas. Kemudian kita bisa memilih di mode penglihatan. Nah, di sini ada penglihatan malam berwarna, jadi dia akan menyalakan LED untuk membantu pencahayaan agar si kamera CCTV dari S-Vis ini mendapatkan gambar yang maksimal ketika cahaya sudah mulai redup. Kemudian ada penglihatan malam hitam putih. Jadi di mode ini dia akan mematikan LED-nya dan menggantinya dengan mode malam ya. Jadi mode malamnya ini adalah hitam putih, tetapi kita bisa melihat resolusi gambarnya masih sangat bagus. Kemudian kita bisa memilih mode penglihatan malam cerdas. Mode ini adalah mode di mana dia akan menyalakan LED sebagai bantuan dari cahaya penerangannya kalau misalkan dideteksi motion atau ada yang bergerak di depan sensor kamera si S-Vis C3N ini. Dan sepertinya itu saja review yang bisa saya tunjukkan ke jenengan semuanya tentang S-Vis C3N. Kesimpulannya adalah si S-Vis C3N ini adalah salah satu CCTV yang saya rekomendasikan kepada jenengan semuanya kalau misalkan sedang membutuhkan CCTV outdoor atau IP kamera yang resolusinya bagus, settingannya gampang, dan juga harganya terjangkau. Anda bisa memilih S-Vis C3N sih. Meskipun resolusinya cuma 2 megapiksel, tetapi saya pikir gambarnya sangat-sangat bagus sekali. Bahkan lebih bagus daripada HP iPhone X saya coy. Apa karena HP ku refurbished ya? Dan kemudian untuk kekurangan dari CCTV S-Vis C3N ini, yang pertama adalah dia tidak memiliki mode on-viv. Jadi mode on-viv yang belum tahu, on-viv ini adalah sebuah fitur di mana kita bisa menggabungkan CCTV atau IP kamera semacam ini masuk ke dalam DVR atau NVR kita ya. Itu sebuah kekurangan yang perlu dicatat oleh S-Vis untuk tetap menyertakan fitur on-viv di kamera-kamera entry levelnya dia sih. Dan kekurangan yang lain tidak ada. Sejauh ini saya puas sekali dengan fitur dan juga performa dari S-Vis C3N ini. Sekian dari saya Nanang MRK. Kalau misalkan ada yang kurang atau mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah ya lur ya. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.